Struktur Jembatan Kewek yang merupakan jalur penghubung penting di kawasan Keleringan Yogyakarta menuju jantung kota Malioboro menjadi sorotan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, hasil kajian teknis terbaru menunjukkan adanya indikasi penurunan kualitas pada struktur dasar Jembatan Kewek. Usia jembatan yang sudah tua lebih dari 100 tahun ditengarai menjadi penyebab utama tergerusnya pondasi. Meskipun jembatan masih beroperasi, namun kekuatannya dari hasil kajian hanya tersisa 20% saja, sehingga langkah antisipasi harus segera dilakukan. Pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan perbaikan awal pada pondasi dasar jembatan untuk antisipasi dari resiko roboh. Jembatan Kewek sudah dinilai dan jembatan Kewek termasuk yang sudah kekuatannya sudah menurun ya, karena memang ya tentu ada keausan. Maka saya perintahkan sama Dinas PU segera membuat DED-nya, DED kebetulan sudah selesai. Kemudian tahun depan ini kita kuatkan bawahnya dulu supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga talud dan tanggul bawahnya kita kuatkan sambil bersih-bersih. Karena di situ kan juga kotor. Kemarin alat-alat berat sudah masuk di situ. Nah, sekarang tanggulnya nanti kita perbaiki biar cantik. Nah, tahun depan kita juga sambil memohon anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat supaya kita diberikan anggaran untuk membangun jembatan. Jembatan legendaris yang dibangun sejak zaman Belanda sekitar tahun 1920-an tersebut akan masuk tahap rehabilitasi ataupun pembangunan ulang. Jembatan Kewek ini bukan hanya jalur vital, namun juga saksi bisu perjalanan kota Yogyakarta sejak era kolonial. Pemberian nama Kewek sendiri konon berasal dari bahasa Belanda Kerkweg, yang artinya jalan menuju gereja. Warga sekitar melafalkannya dengan sebutan Kewek. Pembangunan jembatan Kewek tak lepas dari pembangunan Kota Baru tahun 1920 yang dilakukan pemerintah Belanda sebagai akses menyeberangi Sungai Code dari Kota Baru ke arah Malioboro. Bagi warga sekitar, jembatan ini menyimpan kenangan masa kecil. Salah satu warga yang lama di Ledok Tukangan mengingat jembatan ini dahulunya menjadi lokasi penting menuju pusat kota ataupun Malioboro. Ya kalau untuk pembangunan kami sangat mendukung lah Mas. Ya mungkin pendukung kami itu istilahnya biar warga juga dilibatkan untuk itu. Intinya seperti itu. Kemarin kita ngobrol dengan Pak ketua lingkungan wilayah itu termasuk Pak RW, Pak RT. Ya, warga tetap mendukung lah. Biar caranya tidak ada korban atau tidak. Kita nggak tahu kan. Kalau sudah terjadi ambruk apa-apa kan otomatis kan nanti akan menimbulkan permasalahan. Dari Pak, tanggapannya Pak kalau nanti itu mau ada perbaikan gitu-gitu, tanggapan sebagai warga? Bagus kalau memang itu yang penting itu memang usaha, bukan hanya cari anggaran aja. Harapannya gitu Pak ya. Kalau memang konstruksinya 30-20% ya malah membahayakan. Intinya seperti itu. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sepakat perbaikan jembatan Kewek segera dilakukan dan telah disetujui pemerintah pusat dengan anggaran 19 miliar rupiah melalui APBN 2026. Sementara terkait penataan Malioboro, Sri Sultan meminta untuk tidak tergesa-gesa dalam penerapan pedestrian agar diketahui persoalannya sehingga dapat menjadi bahan kajian. Kami minta APBN departemen untuk bisa membiayai. Sudah disampaikan. Tapi bagaimanapun kan juga sama saja, mereka juga proses APBN. Tapi kita kan sudah bisa menyelesaikan sampai pembiayaan. Ya kan 8, sekian ya. Total 19 miliar ya. Yang 6 miliar itu yang untuk paketnya, ya. Penyangga. Kira-kira mendekati 19. Tapi APBN. Rabu 10 Desember 2025,
Pemkot Yogyakarta dan kepolisian akhirnya resmi menutup jembatan Kewek yang menghubungkan kawasan wisata Malioboro. Jembatan Kewek atau Jembatan Keleringan merupakan salah satu jalur utama penghubung kawasan Kota Baru menuju Malioboro membentang di atas Sungai Code. Kepolisian pun memberlakukan rekayasa arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan masuk ke kawasan Malioboro. Terlebih dalam waktu dekat akan memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah perlengkapan telah dipasang untuk rekayasa baru ini, mulai dari water barrier, lampu pengalihan arus, hingga portal pembatas tinggi kendaraan. Portal tersebut dipasang di pertigaan Kridosono, tepatnya di sebelah barat kolam renang Umbang Tirta atau di utara Legend Cafe. Pembatas setinggi 3,45 meter tersebut diberlakukan untuk mencegah bus besar maupun kendaraan bertona setinggi melintasi jembatan Kewek yang kini dinilai tidak lagi aman menahan beban berat. Sejumlah rekayasa arus kendaraan pun diberlakukan. Pertama, kendaraan roda 4 yang melintas dari arah stasiun Yogyakarta menuju Malioboro diwajibkan memutar terlebih dahulu melalui sisi timur Stadion Kridosono. Di sisi lain, kendaraan dari Jalan Mataram yang biasanya melewati lajur kanan menuju Jalan Keleringan dialihkan ke lajur kiri. Untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintasi jembatan Kewek, namun tetap diatur secara terbatas. Jalur ini tetap dipertahankan terutama untuk memudahkan akses masyarakat di kawasan Ledok Tukangan yang selama ini bergantung pada koneksi jalan tersebut. Skenario yang kita rencanakan semula dan sudah kita presentasikan juga di depan Ngesot Dalem, sudah mendapatkan arahan dari Pak Gubernur Ngesot Dalem Sultan 10 untuk kemudian ini ditutup secara parsial, yang boleh lewat kendaraan kecil dalam keadaan biasa mungkin motor, tapi nanti kalau over capacity yang ini mungkin lihat situasional ketika malam Tahun Baru dan juga Natal bisa kita kondisikan. Dan kita semua tahu tadi sudah kita ajak melihat bahwa jembatan ini yang sebelah sana itu jelas tanggulnya sudah ringkih, itu bahkan yang putus itu sebelah sana, sehingga pemanfaatan yang minimal tadi kita cenderung lewat sini dan itu yang akan kita kerjakan. Kemarin pada titik ini bisa langsung berbelok ke kanan menuju Malioboro, saat ini akan kita teruskan sampai ke Jalan Kridosono. Nah, lambat laun ketika ini sudah mulai tersosialisasi dengan baik, maka masyarakat akan menentukan rute dengan merubah yang awalnya Margo Utomo menjadi di Simpang Gramedia menuju ke arah selatan. Jadi nanti di Simpang Gramedia akan terjadi peningkatan jumlah arus lalu lintas yang sangat besar masuk ke Kridosono. Oleh karena itu, selain berkonsentrasi pada titik ini, kami bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi DIY juga telah melakukan rencana rekayasa lalu lintas yang ada di Simpang Gramedia. Di Simpang Gramedia nanti, kalau kita dari Jalan Ciditiro, itu nanti akan diperbolehkan belok ke kiri menuju ke arah timur apabila ruas yang menuju ke Kridosono mengalami kepadatan. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPKP Kota Yogyakarta, Umi Ahsanti mengungkapkan, secara teknis, nilai kondisi sebuah jembatan terbagi menjadi 5 grade. Nilai kondisi 1 adalah rusak ringan, nilai kondisi 2 rusak sedang, nilai kondisi 3 rusak berat, nilai kondisi 4 kritis, dan nilai kondisi 5 jembatan tidak boleh digunakan sama sekali. Saat ini kondisi jembatan Kewek yang telah berusia sekitar 100 tahun tersebut telah masuk dalam nilai kondisi 4, yaitu dalam kondisi kritis. Umi Ahsanti menambahkan dari hasil kajian teknis terbaru, ditemukan adanya indikasi penurunan kualitas pada struktur dasar atau pondasi jembatan. Kondisi jembatan yang sudah kritis membuat opsi rehabilitasi tidak lagi memungkinkan. Satu-satunya pilihan adalah membangun ulang. Jembatan Kewek itu sebenarnya secara usia sudah cukup tua ya, kurang lebih 101 tahun, karena jembatan Kewek dibangun di tahun 1924
oleh Belanda saat itu. Kemudian karena usia sudah 101 tahun, kami juga sudah melakukan asesmen jembatan. Sebenarnya asesmen jembatan awal sudah kita lakukan di akhir 2024. Jadi sebenarnya cukup panjang, tidak tiba-tiba ini cuma viralnya tiba-tiba. Kemudian kondisinya memang sudah rusak parah, kemudian kami tindak lanjuti dengan asesmen yang lebih detail, lebih mendalam di tahun 2025, dan hasilnya kondisi jembatan itu sudah di NK4. Jadi kalau kita sampaikan secara umum, kita melihat jembatan itu nilai kondisi jembatan ada 5 tahapan, 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu masih rusak ringan, kemudian rusak sedang, rusak berat, ketiga, keempatnya kritis, kemudian kelima sudah tidak boleh digunakan. Dan kewek ini ada di kondisi NK4 seperti itu. Proyek revitalisasi jembatan Kewek dijadwalkan dimulai April 2026. Rencananya jembatan Kewek yang berdiri saat ini akan dibongkar, kemudian dibangun jembatan baru. Proyek ini dimulai dengan review detail engineering design pada Januari 2026 nanti. Seluruh pengerjaan proyek akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum karena pembiayaannya full menggunakan APBN. Proyek ini diperkirakan memakan anggaran senilai 19 miliar rupiah karena termasuk pembangunan penuh. Meski pembangunannya dikerjakan oleh Kementerian PU, namun detail engineering design dibuat oleh Pemkot Yogyakarta dengan target pengerjaan kurang lebih 9 bulan pembangunan. Untuk pengerjaan pembangunan ulang ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PU, bukan oleh Dinas PU. Jadi kita minta APBN dan ini sudah persetujuan dari Menteri untuk akan dilaksanakan oleh Kementerian PU secara tata kala, kemungkinan sekitar bulan April untuk mulai pelaksanaan pekerjaannya. Kurang lebih yang kita ajukan 19 miliar. Untuk DED sudah kita buat di 2025 ini, sudah siap DED-nya. Yang jelas kita penguatan dinding penahan tanah atau talut yang ada di utara jembatan, kiri kanan, karena itu akan mendukung jalan yang ada di kiri kanan Sungai Code yang melingkar itu, karena itu juga rawan untuk longsor, itu yang akan diperbaiki. Kemudian nanti juga jembatannya kita bangun ulang, seperti itu. Afirta Diahapsari, Iksan Rianto, Jogja TV.